Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak hebat. Bertemu kembali dengan pelajaran kita Bahasa Indonesia. Saat ini kita akan membahas KD 34, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Selamat bergabung. Yuk anak-anak hebat, kita mulai saja. Kalau minggu kemarin kita telah membahas mengenai teks eksplanasi dari segi pengertian, kemudian struktur, ada kebahasaan, kemudian tujuan juga ya. Nah, untuk sekarang kita lihat dulu KD yang akan kita pelajari, yaitu KD 34, ada menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian tujuan yang Ibu harapkan setelah mempelajari materi ini, kalian bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi tersebut. Adapun struktur eksplanasi, yang pertama ada pernyataan umum. Di sana akan ada identifikasi fenomena, yaitu mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Kemudian yang kedua ada deretan penjelas. Di sana kita akan menggambarkan rangkaian kejadian atau proses kejadian yang akan kita perinci secara relevan dengan fenomena yang diterangkan. Kemudian yang ketiga akan ada interpretasi atau ulasan, yaitu berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Nah, untuk itu kita akan coba menganalisis sebuah teks yang akan Ibu sampaikan contoh teks berikut. Yuk anak-anak hebat, kita lihat teks yang berjudul demonstrasi massa. Kita akan coba menganalisis teks tersebut. Di sana ada 9 bab ya, 9 paragraf. Kita analisis dari paragraf yang pertama, termasuk ke dalam pernyataan umum. Dilihat dari struktur teks tersebut. Kemudian untuk paragraf 2 sampai dengan 8 itu masuk ke dalam deretan penjelas. Lalu untuk yang terakhir atau paragraf yang ke-9 itu masuk ke dalam interpretasi. Gampang kan? Silakan kalian lihat kembali teks tersebut. Yuk, anak-anak hebat, kita akan masuk ke kaidah kebahasaan. Di sana, di teks eksplanasi akan ada banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif atau makna yang sebenarnya. Kemudian untuk ciri kebahasaan yang kedua, ada konjungsi kausalitas. Ditujukan dengan kata-kata sebab, karena, oleh sebab itu, kemudian oleh karena itu, dan yang lainnya. Lalu ada ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang ketiga, yaitu konjungsi kronologis, yaitu hubungan waktu. Di sana akan kita temukan kata kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, dan lain sebagainya. Untuk konjungsi yang keempat, atau maksudnya untuk kaidah kebahasaan yang keempat, akan ada fokus pada hal umum, yang jelas bukan partisipan manusia. Di sana akan ada contoh seperti tsunami, banjir, gerhana, gempa bumi, atau demonstrasi. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang kelima, kita akan banyak ditemukan kata kerja aktif, dan untuk yang keenam ada banyak menggunakan atau
banyak menggunakan kata atau istilah fisik ya. Nah, untuk itu kita akan coba menganalisis teks yang telah kalian tadi analisis dari segi strukturnya. Kita akan menganalisis dari segi kebahasaannya. Kita lihat contoh teks yang tadi ya. Kemudian untuk kebahasaannya kita akan masih melihat teks yang tadi yang berjudul demonstrasi massa. Untuk ciri kebahasaan atau kaidah kebahasaan yang pertama, banyak menggunakan kata bermakna denotatif ya. Jelas bahwa di sana adalah kata-katanya bermakna sesungguhnya. Kemudian untuk ciri kebahasaan yang kedua, ada konjungsi kausalitas. Di sana ada kalimat yang menyatakan masyarakat berdemonstrasi karena membutuhkan pengakuan dari pemerintah. Di sana ada kata karena termasuk ke dalam konjungsi kausalitas. Kemudian ciri bahasa yang ketiga atau ciri kebahasaan yang ketiga ada konjungsi kronologis. Di sana ada kalimat karena mereka demonstrasi, kemudian mereka berusaha untuk menunjukkan jati dirinya. Di sana ada kata kemudian. Untuk yang kelima, berfokus pada hal yang umum. Di sana tentu ada kata demonstrasi, yaitu termasuk ke dalam kata yang bersifat umum. Kemudian yang kelima ada kata kerja aktif. Nah, tentu saja komentar tersebut menyulut reaksi para mahasiswa. Di sana ada kata menyulut termasuk ke dalam kata kerja aktif. Nah, gampang kan? Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Iya, betul anak-anak hebat. Mudah kan? Tentunya kalian pasti bisa karena sudah ada contoh dari teks eksplanasi tersebut. Kemudian kita akan coba menganalisis teks yang lain yang nanti akan kita kerjakan di classroom. Selamat mengerjakan. Demikian tadi anak-anak hebat, kita telah menganalisis teks eksplanasi dari segi struktur dan kebahasaannya. Semoga kalian bisa melaksanakan tugas yang akan Ibu sebarkan di classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.